Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di awal bulan November ini kita kembali akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Biar ini menjadi pegangan hidup kita sehari-hari dan dimampukan Tuhan untuk melakukannya. Baiklah, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Raja Damai. Engkau Allah yang luar biasa, yang sudah memberkati, menolong kami sehingga sampai awal November ini kami ada semua karena berkat Tuhan. Heaven Heser, ini semua kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami sebentar akan dengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar, agar dimampukan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus, Roh Allah terus bekerja di dalam kehidupan kami, agar firman ini menjadi rema, menjadi kehidupan kami, dan kami pegang sesuai dengan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kalau pagi hari ini kita diberi kesehatan yang luar biasa. Dan firman Tuhan hari ini adalah berjudul tersinggung atau merenung. Tersinggung. Bapak Ibu sekalian saya yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin hampir semua manusia, bahkan termasuk saya juga pernah tersinggung pasti saudara ya. Baik di sekolah, baik di tempat kerja, maupun mungkin di keluarga, bahkan di rumah Tuhan. Ketika kita berorganisasi, kita juga suka tersinggung karena kita punya perasaan dan kita masih manusia saudara ya. Tapi firman Allah saat ini ajarkan kita supaya kita merenung, kita sabar, ya kita mengasihi sesama dengan luar biasa. Karena firman Allah katakan, kita akan baca di dalam Amsal 14 ayat 29 katakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Oh, haleluya. Artinya orang yang panjang hidung, lambang sabar, tapi besar pengertiannya. Tetapi yang pendek napas, cepat marah, meninggikan kebodohan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin Bapak Ibu juga banyak kesaksian hidup tentang tersinggung. Ya, seringkali bisa cepat, bisa lama, bahkan mungkin sampai hari ini masih ada perasaan benci, sakit hati karena ketersinggungan kita di dalam kita bergaul. Tapi firman Allah saat ini, kita diminta oleh Tuhan untuk merenung. Ya, firman Allah katakan, biarlah kita panjang hidung, lambang kesabaran, dan besar pengertiannya. Ya, bukan pendek napas, cepat marah. Itu adalah kebodohan buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Firman Allah katakan ya bahwa tersinggung, marah itu adalah kebodohan. Kalau kita merenung, ketika kita mendapat cacian, mungkin singgungan, kita merenung kenapa seperti itu. Dan kita sabar sehingga kita penuh dengan pengertian. Dalam bahasa Ibrani dikatakan panjang hidung itu erek afaim, panjang hidung. Lambang orang yang tidak cepat panas, orang yang tidak cepat marah, tidak cepat tersinggung. Sedangkan yang pendek nafas, dalam bahasa Ibrani dikatakan getsar ruah.
itu pendek napas, mudah marah, mudah meledak-meledak, mudah tersinggung. Dan itu firman Allah katakan kebodohan. Tuhan ingin kita menjadi orang yang panjang nafas, bukan cepat bereaksi, tapi lambat berbicara, cepat mendengar, dan sabar memahami. Beberapa hal yang mendukung semua hal tersebut. Pertama, di dalam Yakobus 19 ayat 20 dikatakan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Allah ingin kita selalu sabar, mendengar, ya, merenungkan setiap perkataan firman Tuhan. Bahkan ketika orang berbicara, kita mendengarkan, merenungkan apa yang dibicarakan. Ya, bukan marah, cepat marah, ya, tapi sabar. Ya, firman Allah katakan lamban untuk marah. Dia mendengar setiap kata-kata sehingga setiap pembicaraan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Maka Yakobus 19 ayat 20 katakan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Oh, puji Tuhan. Jangan cepat marah, jangan cepat tersinggung. Ayat kedua dikatakan sebagai pendukung di dalam Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar dan menjadi kemuliaannya kalau ia melupakan pelanggaran. Dia tidak melihat kesalahan-kesalahan orang. Dia lupakan. Bahkan firman Allah katakan akal budi. Akal budi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Allah katakan membuat seorang itu panjang sabar. Apapun yang menjadi tekanan hidup, keadaan dunia yang saat ini luar biasa, menjadikan kita semakin cepat marah, ego, sombong, tidak mau menerima pendapat orang lain. Tapi firman Allah katakan akal budi itu akan membuat seseorang panjang sabar. Oh, tidak mudah tersinggung. Ya, sabar. Karena itulah yang anak-anak Tuhan yang penuh pengertian. Apalagi kita dalam menghadapi sebentar lagi Natal. Bahkan banyak pekerjaan yang kita harus hadapi. Tuhan minta kita juga tetap melayani dengan sabar, melayani dengan kasih, penuh dengan sukacita, damai, sejahtera dari Allah. Itulah yang Tuhan kehendaki. Ayat pendukung ketiga dikatakan Efesus 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, hendaklah dibuang di antara kamu. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oh, haleluya. Firman Allah katakan apapun segala kepahitan saudara, kegeraman yang membuat saudara marah, pertikaian, Tuhan bilang itu buang dalam hidupmu. Jangan dipelihara. Karena orang seperti itu, orang selalu mementingkan dirinya sendiri, merasa hebat, sombong. Tuhan tidak kehendaki. Tuhan ingin saudara penuh kasih, saling mengampuni. Kalau mungkin di antara saudara ada yang sekarang sedang bertikai, atau mungkin salah paham, ampuni mereka saudara. Karena itulah yang Tuhan kehendaki, seperti Tuhan sudah mengampuni saudara dan saya. Dia boleh mati di kayu salib karena kasihnya begitu besar, mengampuni kehidupan saudara, bahkan menyelamatkan kehidupan saudara. Dia rela meninggalkan tahta yang mulia untuk masuk ke dalam dunia di tempat yang fana ini.
demi keselamatan saudara dan saya. Oh Allah yang penuh kasih, yang mengajarkan kita supaya hidup kita tidak mudah tersinggung. Kita bisa saling mengasihi sesama. Ketika seorang melukai kita dengan kata-kata, apakah kita langsung bereaksi, berhenti sejenak, atau kita berhenti stop merenungkan apa yang dia katakan? Kalau itu baik diambil, kalau tidak baik kita berdoa, ampuni. Dan kalau kita melihat ketika Bapa Tuhan Yesus di kayu salib, dia tidak marah, tapi dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka itu. Mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Ampuni Tuhan. Oh haleluya. Biarlah kita bisa meneladani contoh Tuhan Yesus yang sudah mengasihi saudara dan saya. Apakah kita sering ingin dimengerti atau mau belajar memahami orang lain? Kalau kita melihat saat hati kita tenang, Tuhan bisa berbicara dengan baik, dengan lebih jelas kepada saudara dan saya. Kalau tersinggung, itu adalah reaksi memang manusiawi. Tetapi tersinggung itu, kalau kita cepat tersinggung dan menanam kesinggungan itu dalam hati, itu berdosa kepada Tuhan. Tapi firman Allah katakan, kalau saudara merenung, adalah respon rohani. Yesus sendiri tidak pernah tersinggung. Ketika dia terhina, tetapi ia tetap merenungkan, bahkan mengampuni mereka semua. Maka di dalam Lukas 23-24 dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam Lukas 23 ayat 34. Kalau saudara bisa mengampuni, saudara tidak mudah tersinggung. Biarlah kita bisa serupa dengan Kristus. Kita harus belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta oleh Tuhan supaya kita merenung, sabar, dan penuh pengertian. Tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah. Itu jadi satu kebodohan. Sehingga saudara, sesama jemaat sebagai tubuh Kristus, bisa saling mengasihi, mengampuni. Itulah yang Tuhan kehendaki. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi kita berbicara tentang tersinggung dan merenung. Biar saudara merenung, sabar, mengerti, dan mengampuni segala kesalahan-kesalahan orang lain. Supaya kita juga sudah diampuni oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami percaya dalam aktivitas saudara ketika saudara tersinggung, ingat firman Tuhan. Sabar. Jangan cepat marah. Ampuni mereka kalau itu merasa mereka bersalah. Supaya saudara menjadi berkat dimanapun saudara berada. Karena saudara adalah suratan terbuka. Ketika saudara tersinggung, mudah marah. Pancaran Kristus tidak ada dalam hatimu, dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita sabar, punya pengertian, tidak mudah tersinggung. Firman Allah katakan, pancaran Kristus itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Terpujilah engkau. Terima kasih. Dan firman Allah tidak saya panjangkan. Biarlah menjadi berkat buat kita. Sebelum kita beraktivitas, kita renungkan firman Allah. Kita lakukan. Kita minta kuat kuasa Roh Kudus memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur Tuhan telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Mengajarkan kami untuk merenung, sabar, dan saling memaafkan, mengampuni orang-orang yang bersalah, yang mungkin berkata yang kurang benar. Tapi ajar kami untuk tetap mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami. Bahkan dalam aktivitas kami Tuhan, biarlah kami boleh praktekkan. Kami boleh lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat yang ada.
Sebelum beraktivitas, Engkau berkati mereka, jaga dan lindungi. Bahkan apapun yang menjadi permasalahan hidup mereka, Tuhanlah satu-satunya jalan keluar agar hidup mereka penuh pengharapan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati kami semua Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan berkati.